Tuhan, aku mohon ampun atas dosa-dosaku, karena pemikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve, damai Tuhan beserta kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bertemu di dalam renungan harian Katolik, hari Kamis 10 Oktober 2024. Renungan bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus memperkenalkan Bapa yang maha murah, yang maha baik. Dan Bapa jauh lebih baik daripada seorang ayah ibu terhadap anak-anaknya. Ini adalah perkenalan Yesus kepada kita bahwa Bapa itu maha baik melebihi orang tua kita. Jadi kalau Allah maha baik, tentu kita tidak perlu takut datang kepadanya. Kita tidak perlu takut memohon kepadanya. Disinilah kita diajarkan untuk berani datang kepada Allah, untuk meminta, mengetuk pintu. Niscaya pintu itu akan dibukakan kepada kita. Untuk melakukan ini tentunya perlu ada iman, percaya yang mendalam. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar percaya dan mengimani Allah Bapa itu adalah Allah yang maha baik? Atau kita masih berpikiran semua yang kita jalani adalah sebuah sebab akibat dari yang kita perbuat. Semua yang kita lalui adalah rencana kita sendiri tanpa campur tangan Allah. Sinilah kita diajarkan Yesus untuk lebih percaya bahwa Allah itu mengasihi kita dan akan selalu memberi saat kita meminta dan membuka saat kita mengetuk pintunya. Sebab kita diajarkan untuk mengetuk pintu hati Allah. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa waktu lalu saya sekilas membaca dialog antara seorang filsuf terkenal Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung dengan seorang pendeta. Rocky Gerung mengatakan, kalau Tuhan itu maha tahu, ngapain kita minta? Toh dia sudah tahu. Nah, benarkah prinsip yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini? Hari ini Yesus menegaskan, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi dibutuhkan aksi dari kita sebagai umat Allah, sebagai bentuk bahwa kita percaya Allah itu maha murah, bahwa kita sungguh percaya Bapa itu maha kasih. Bukan hanya dengan berdiam diri seperti prinsip dari Rocky Gerung tadi. Karena Allah maha tahu, maka kita pun hanya diam saja, pasif, menunggu Bapa memberi sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah prinsip yang sesat. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang tua terhadap anak-anak kita pun tentu tahu. Karena sejak kecil sudah kita rawat dan besarkan. Kita tentu tahu apa kebutuhannya. Baik itu pakaian, makanan, sekolah, dan sebagainya. Kita pasti tahu. Namun kita juga mengharapkan bagaimana anak itu memohon kepada kita, meminta kepada kita, sehingga terjadi
hubungan yang akrab antara anak dengan orang tuanya. Demikian juga Injil hari ini, Bapa dalam ajaran Kristus pada kita menginginkan relasi yang akrab antara kita dengan Allah Bapa. Relasi itu terbentuk dalam hubungan bagaimana kita berani meminta karena kita percaya Allah Bapa Maha Murah. Dan dijanjikan Yesus, Allah akan mengutus Roh Kudus kepada kita, membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia yang penuh tantangan hidup, agar kita tetap memahami jalan-jalan yang dikehendaki Bapa, sebab Roh Kudus yang mendampingi kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, lewat renungan hari ini kita diajarkan untuk datang kepada Bapa, berani meminta, berani mengetuk dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga terjalin relasi yang akrab antara kita dengan Bapa. Sebab kita bukanlah budak, tapi kita adalah anak-anak Bapa. Semoga dengan renungan ini iman kita semakin teguh kepada Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, dan kita tidak lagi menjauhkan diri, menganggap diri kita tidak layak bagi Bapa. Kelayakan itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena belas kasih Allah. Amin. Tuhan memberkati.